Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Di video siang hari ini saya akan coba ulas mengenai kelebihan dan kekurangan apabila kita membeli emas ukuran kecil. Ya, seperti kita ketahui, sekarang udah banyak banget di pasaran Indonesia ya, emas-emas ukuran kecil. Sebut saja mereknya seperti emas mini, lalu ada EOA Gold, lalu ada mini gold, lalu ada mini gram, lalu yang terakhir ada juga big gold, lalu ada apa satu lagi itu terakhir, MR Gold, magnet rezeki gold. Ya, jadi banyak banget sekarang emas-emas ukuran kecil. Kita akan coba ulas ya untuk teman-teman yang akan membeli emas ukuran kecil ini, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini beberapa kelebihan yang sudah saya catat ya. Bisa aja bertambah, silakan di komen saja di video ini apabila teman-teman juga merasakan keuntungan atau kelebihan pada saat teman-teman membeli emas ukuran kecil. Saya pribadi juga membeli dan ini adalah beberapa yang sempat saya list sebagai kelebihan membeli emas kecil. Pertama adalah harganya sangat terjangkau ya, murah ya. Rata-rata kalau di bawah, artinya gini, banyak yang harganya di bawah 50.000 deh. Banyak sekali yang harganya di bawah Rp50.000 dan ini sangat terjangkau. Di bawah 100.000, di bawah 200.000 juga banyak. Tentu itu akan tergantung dengan pilihan gramasi yang ada ya. Dan saya membatasi untuk emas ukuran kecil ini adalah yang di bawah 1 gram ya. Ada yang 1 gram, setengah gram, 0,4 gram, 0,3, 0,2, 0,1, 0,005 dan seterusnya. Gramasinya sangat banyak pilihannya dan ini di bawah 1 gram dan harganya ya itu tadi, kalau sekarang 1 gram aja mungkin sekitar 900, 1 juta rupiah. Maka yang sempat saya catat ini di minigram itu hanya Rp14.000 satu keping ada ya. Kelebihan lainnya adalah sebagai instrumen investasi yang sangat terjangkau, tapi ini dengan catatan sebenarnya ya. Saya akan agak kritis di sini jika kita berbicara mengenai emas ukuran kecil sebagai instrumen investasi. Nah, kemudian tujuan lainnya, kelebihan lainnya adalah sebagai gift ya, bisa untuk kelulusan anak pada saat lulus sekolah, lulus kuliah ya, lalu saat ulang tahun mungkin ada, biasa kita kasih kado mainan atau boneka. Sekali-sekali kita kasih emas juga boleh. Lalu untuk THR ya, kalau hari raya, wah ini juga akan jadi sesuatu yang berbeda. Biasanya mungkin kita memberikan uang tunai dalam amplop ya. Bisa yang untuk anak-anak kecil mungkin mulai dari Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000. Nah ini kalau Rp20.000 tadi kita ganti 1 keping emas tadi, wah ini akan apa ya? Ya mungkin ada sense yang berbeda ya antara kita memberikan uang tunai dan kita memberikan, nah dek ini loh dapat emas. Nah, itu ada sense yang berbeda. Anyway, tetap saja ini merupakan sebuah pilihan. Silakan saja apabila teman-teman punya preference yang lain. Kemudian juga berfungsi sebagai tabungan emas. Nah ini kaitannya dengan program-program yang ada di beberapa provider emas ukuran kecil ini. Jadi kalau sudah punya beberapa keping dan jumlah gramasinya sudah mencapai 1 gram atau 5 gram, itu bisa ditukar menjadi 1 keping emas antam ya, seperti itu. Jadi bisa sebagai tabungan emas. Walaupun personally saya juga kalau teman-teman tahu beberapa teknik ya dalam emas, maka kalau kita akan mengconvert emas tadi ke dalam menjadi sebuah 1 keping yang emas antam tadi, ada tetap beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Lalu untuk menyelamatkan aset ya, ini sebenarnya satu
satu klaster lah sama yang mengurangi sifat konsumtif ya. Anda bayangkan punya uang tunai misalnya Rp50.000 ya di dompet, lalu kita lagi siang-siang haus gitu ngelihat kedai kopi atau kedai minuman yang enak gitu ya, lalu langsung waduh 50.000 bisa beli es nih gitu ya. Tapi kalau kita coba sedikit berpikir mengenai perencanaan keuangan antara needs and wants, antara kebutuhan dan keinginan, maka kalau siang-siang panas sebenarnya kita butuh adalah air minum ya, itu yang kita butuhkan. Tapi menjadi sebuah keinginan kalau kita akan membeli es kopi kekinian seperti itu. Sehingga 50.000 tadi yang sebenarnya bisa kita mungkin hanya membutuhkan air mineral kemasan taruhlah 200, 300 atau 600 mili pun yang dengan harga di bawah 10.000, tapi jadinya menjadi terkonsumsi, terbelanjakan untuk es kopi kekinian dengan harga mungkin di atas 15.000, di atas 20.000, tergantung tempat kedai kita membeli. Sehingga kalau kita gunakan sebagian uang tadi untuk membeli emas kecil, nah aset kita yang tadi terselamatkan, mengurangi sifat konsumtif gitu ya. Ini memang ya agak-agak tricky ya, tapi ini adalah perbandingan ya antara bagaimana kita membedakan antara needs dan wants kita. Nah kemudian kekurangannya apa kalau kita membeli emas kecil? Harga per gramnya relatif lebih tinggi dibandingkan ukuran besar. Ini memang sudah ya wajar kalau saya bilang, karena biaya kemasan itu tetap ya untuk setiap keping itu pasti ada fixed cost-nya. Ini yang menjadi agak mahal. Sehingga emas dengan gramasi kecil ini harga per gramnya akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan emas gramasi besar. Nanti kita lihat perbandingannya. Nah, ini juga yang saya sempat sampaikan tadi, jika digunakan sebagai aset investasi yang akan dijual kembali, ya, pertumbuhan nilai gramasi kecil akan lebih lambat daripada gramasi besar karena spread yang lebar. Ini nanti juga akan kita lihat di slide berikut ya. Jadi kaitannya juga dengan poin pertama, harga per gramnya relatif lebih tinggi kalau yang kemasan kecil. Nah, kita coba lihat case di emas mini ya. Di emas mini harga per 27 September ya. Untuk gramasi 1, dia mulai dari 1 gram setengah, 2, 0,1, 0,05 dan 0,025. Harganya seperti ini ya, mulai dari 922.000 sampai yang paling murah adalah Rp38.000 ya. Ini terjangkau banget ya, masih di bawah Rp50.000. Spreadnya ini buybacknya seperti ini. Lalu spreadnya tentu saja ya, harga dikurangi buyback, ada spread sebesar ini, dan persentasenya kalau kita lihat makin besar gramasinya maka spreadnya makin kecil ya. Paling besar ada di 0,025 dengan spread 47%. Ini adalah maksudnya kalau kita mau 1 gram maka harus punya berapa keping ya, 1 gram 1 keping. 0,5 gram kalau mau 1 gram artinya 2 keping, kalau 0,025 harus punya 40 keping. Maka per gramnya kita lihat menjadi Rp1,5 juta dibandingkan untuk 1 gram Rp922.000 ya. Selisihnya lumayan ya, Rp500.000 ya di sini, antara yang 1 gram dan 0,025 gram. Oke, lalu kita coba lihat di miligram yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang hanya Rp14.000 ya ini. Spreadnya adalah 39% ya. Kalau kita beli 14.000 akan di buyback 8.500. Jadi ada selisih 5.500. Nah, per gramnya teman-teman bisa lihat 2,8 juta rupiah. Ini memang ya, kalau 0,025 tadi emas mini aja sekitar 1,5 ya. Nah, ini hampir sama dengan yang miligramnya 0,025. kebetulan nggak ada miligram 0,025, tapi kurang lebih sama. Spreadnya 22% di sini. Sebentar.
0,025, spreadnya 22%, 0,05. Oh, lebih besaran emas mini ya. Tapi harga per gramnya hampir mirip, 1,5 juta rupiah. Ya, kalau kita lihat miligram juga sama, makin besar gramasinya, spreadnya semakin rendah. Ya, polanya sama ya dengan emas mini tadi. Lalu bagaimana dengan MR Gold, magnet rezeki gold? Makin rendah, maka spreadnya makin besar juga, 1%, 0,05. Kalau dia hanya ada yang sampai setengah gram ya, MR Gold, spreadnya 12%. Oke, ya coba lihat lagi, emas mini seperti ini, lalu miligram seperti ini, lalu MR Gold seperti ini. Nah, kalau Antam sendiri gimana? Ini Antam sendiri kita lihat, mulai dari yang paling kecil setengah gram ya, spreadnya adalah 21%. Kalau 1 gram spreadnya 12,5%, 2 gram 9, 3 8%, 5 gram 8%, 10 gram spreadnya 7,4%, 25 gram 6,9, 6,7 dan 6,6. Ini bukan paling lah, Antam masih ada yang 250 gram sebenarnya, tapi saya cantumkan harganya hanya yang sampai 100 gram. Ini 6,6%, dan ini adalah harga sebelum pajak ya teman-teman. Kita lihat sama polanya, makin kecil gramasinya, spreadnya makin besar. Setengah gram Antam ini 21%. Kalau kita lihat yang ini, nah lihat, bahkan yang MR Gold spreadnya hanya 12%. Ini miligram nggak punya yang setengah gram, ini ada 21%. Ini mirip dengan Antam tadi ya, spreadnya. Setengah gram kayaknya yang MR Gold cukup ini ya, harganya 5,12 ya, harga lebih. Oh, tapi kalau udah pajak mungkin akan hampir sama dengan MR Gold ya, bisa jadi pilihan teman-teman ya. Oke, jadi gimana? Ini dia, ini saya coba bikin pohon decision tree ya, pohon keputusan. Apakah Anda akan membeli emas kecil atau tidak? Kita coba dari yang pertama. Jadi cara bacanya gini. Jadi apakah Anda akan membeli emas kecil atau tidak? Ya. Sekali lagi, video ini bukan sebuah saran keuangan. Ini hanya untuk memperkaya wawasan teman-teman. Silakan berdiskusi dengan para pakar emas yang lebih canggih daripada saya ya. Saya hanya ini coba-coba bikin inilah pohon keputusan seperti ini. Nah, apakah teman-teman butuh emas atau tidak? Ya, ini tanpa memandang apakah emas ini ukuran besar atau kecil ya. Butuh emas atau tidak? Kalau Anda butuh emas, oke kita lanjut. Kalau tidak butuh emas, ya udah stop di sini. Udah nggak usah lihat video ini lagi lah. Tapi kalau buat nambah pengetahuan boleh ya. Ya, artinya gini, kalau kita butuh emas, kalau kita tidak butuh emas, ya udah stop, kita nggak perlu beli. Tapi kalau kita membutuhkan emas, oke lanjut. Nah, emasnya dengan gramasi yang lebih besar dari 1 gram atau lebih kecil. Kalau Anda membutuhkan emas dengan gramasi kecil di bawah 1 gram, maka Anda bisa membeli emas kecil tadi ya, mau emas mini, EOA, MR Gold, mau mini gold, mau salam gold. Salam ada apa enggak ya? Kalau nggak salah ada juga. Mau harta dinata ya, banyak banget merek-merek emas kecil ya. Mau miligram boleh. Langsung kalau memang perlu untuk yang lebih kecil dari 1 gram, seperti buat apa nih? Buat gift, lalu buat THR ya, teman-teman bisa beli emas ukuran kecil. Tapi kalau butuhnya yang lebih dari 1 gram ya nanti dulu nih, beli emas kecil apa enggak nih. Kalau Anda beli ukuran lebih dari 1 gram, masih lebih besar dari 1 gram dan mampu beli langsung, maka nggak perlu beli emas kecil ya. Sekali lagi, apabila teman-teman membutuhkan emas dan butuhnya adalah gramasi lebih besar dari 1 gram dan mampu membeli langsung, maka langsung belilah yang besar, tidak perlu beli emas kecil. Tapi kalau teman-teman butuh emas ya,
butuhnya kemasan lebih, gramasi lebih dari 1 gram, tapi tidak mampu membeli langsung, tapi teman-teman mampu menabung, jangan beli emas kecil juga. Tabung dulu aja. Ya. Contoh kasusnya seperti apa nih yang ini? Yang nomor ini, yang merah yang ini. Jadi kalau Anda butuh emas dengan gramasi 5 gram dan Anda tidak mampu beli langsung, cuman punyanya uang 1 juta gitu misalnya, tapi Anda mampu menabung, tabung aja dulu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nanti lalu baru setelah terkumpul 5 juta baru beli yang 5 gram. Tapi kalau tidak mampu menabung, tidak mampu mengumpulkan uang, nah beli aja yang 1 gram dulu, 1 gram dulu, 1 gram dulu, dengan dibeli emas yang ukuran kecil. Ya. Jadi ini ada 2 hal yang harus teman-teman perhatikan di sini ya. Ada kebutuhan dan ada kemampuan di sini. Kalau butuh emasnya lebih besar dari 1 gram dan mampu, langsung beli. Tapi kalau butuh lebih besar dari 1 gram, tidak mampu beli langsung dan tidak mampu menabung, maka boleh membeli emas kecil. Tapi kalau butuh emas dengan gramasi lebih kecil dari 1 gram alias emas kecil langsung, ya langsung aja beli ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi, dan kalau belum paham lagi boleh kita diskusi. Oke. Nah, tapi tentunya ini dia, ini selalu saya tekankan lagi, apabila teman-teman akan berinvestasi, pelajari lagi ya. Investasi ke leher ke atas dulu, belajar dulu bagaimana return dan risk emas itu ya. Kalau Anda mau beli emas, mau invest emas, pelajari returnnya seperti apa, risikonya seperti apa, karakteristiknya emas seperti apa, bagaimana cara Anda menyimpan emas, apakah di bawah bantal, apakah di bawah selipan buku, ataukah di bawah tumpukan baju di lemari, ataukah di SD. Lalu bagaimana karakteristik harganya, apakah hanya mengikuti harga spot di di pasaran dunia, atau ada faktor lain, kecenderungan harganya seperti apa, naik terus, turun terus, atau volatile seperti apa, dan likuiditasnya seperti apa. Teman-teman harus tahu mengenai masalah likuiditas ini. Mudah nggak emas itu dijual? Di mana Anda membelinya? Di mana Anda akan menjual? Anda harus sudah punya perkiraan. Karena kalau terkait dengan emas sebagai investasi, maka emas itu baru akan bunyi kalau sudah dijual lagi ya. Kalau belum dijual ya Anda masih pegang aset ya kan, emas itu. Jadi Anda harus tahu di mana Anda membeli, tempat terpercaya, lalu Anda harus tahu tempat Anda menjual, harus dengan harga terbaik. Dan jangan lupa, nomor 4 ini, Anda harus pelajari juga tekniknya, bagaimana cara membeli emas murah dan bisa menjual emas dengan harga lebih mahal ya. Ini ada tekniknya tersendiri, saya juga sempat belajar di tempatnya Goldfather, teman-teman bisa juga belajar di situ. Itu untuk Anda yang pengen mencoba belajar berbisnis emas, silakan. Saya awalnya sih iseng-iseng aja, cuman pengen tahu mengenai emas, karena saya sebagai karena saya sering ditanya kan mengenai emas, gimana cara beli, gimana mengenai karakteristik emas. Ya saya belajar di tempatnya Goldfather ini. Akhirnya saya tahu teknik-tekniknya, dan saya sendiri jadi akhirnya punya bisnis sampingan emas juga. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa di follow, like, subscribe, share, komen segala macam ya di 2 channel ini, Mentor Keuangan dan Gudang Mas Raihan. Ya, lalu juga kalau ada pertanyaan monggo silakan ke DM aja ke IG ini, atau komen juga boleh. Dan kalau ada waktu silakan mampir ke mentorkeuangan.com. Di situ ada e-book gratis mengenai Goldfish Financial Planning ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ini adalah mengenai edukasi. Silakan berdiskusi dengan perencana keuangan teman-teman sebelum mulai melakukan tindakan keuangan. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.